Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menulis notasi musik menggunakan aplikasi Sibelius. Jadi, setelah aplikasi terinstall di laptop atau PC, maka akan tampil ikon Sibelius di desktop. Jadi sama pada software eh, atau aplikasi pada umumnya. Cara membukanya adalah boleh dengan eh, cara klik 2 kali atau dengan klik kanan lalu pilih open. Nah, setelah terbuka, maka tampilan pertama adalah menentukan format yang ingin kita gunakan. Jadi di sini ada no kategori, band, chambers, dan banyak lagi. Ya. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba sebagai contoh menulis lagu Rayuan Pulau Kelapa. Jadi saya akan memilih format blank. Saya klik dulu. Lalu langkah berikutnya adalah di atas ada dokumen setup. Jadi bisa kita sesuaikan ukurannya. Di sini kita gunakan yang sudah tersedia. Kemudian ada portrait, landscape, dan ada house style. Ini house style itu gaya tulisan. Nah, untuk kali ini kita tidak usah rubah. Nah, karena kita akan menulis vokal, maka kita pilih change instrument, lalu kita tulis voice, lalu add to score, lalu klik OK. Nah, maka akan tampil seperti berikut. Nah, setelah memilih voice, maka kita menentukan tanda sukat atau time signaturnya. Di sini ada 2/4 sampai 12/8. Karena lagu Rayuan Pulau Kelapa menggunakan tanda suka 4/4, maka kita pilih 4/4. Nah, di sini ada order. Jadi jika format time signaturnya tidak ada di sini, itu kita boleh pilih order, lalu klik lagi order, sesuaikan dengan tanda time signature yang ingin kita gunakan. Kita cancel saja. Berikutnya ada pick up beat bar with ya, pick up beat bar. Nah, di sini ada star with bar. Jadi jika lagunya diawali dengan outmat, maka ini kita harus checklist atau centang. Tetapi karena di lagu Rayuan Pulau Kelapa ini tidak outmat, maka tidak usah di checklist. Berikutnya adalah menentukan tanda tempo. Nah, kita sesuaikan dengan rentang tempo adagio. Contoh di sini saya kasih 72. Berikutnya setelah menentukan tanda tempo, ada key signature. Jadi di sini banyak pilihannya, ada major sharp, major flat, minor sharp,
kemudian minor flat. Nah, kali ini kita menggunakan no key signature karena kita menggunakan C mayor atau tangga nada natural. Ya. Setelah memiliki signature, maka kita masuk pada penulisan judul di score informasi. Ya, kita tulis judulnya dulu. Contoh. Nah, setelah judul, di sini ada komposer dan penulis lagu. Nah, di sini penulis lagunya adalah Ismail Marzuki. Nah, kemudian ada lirik. Lirik ini boleh diisi, boleh juga tidak, sama dengan copyright dan order informasi. Namun yang paling penting adalah penulisan judul dan pencipta atau komposer atau penulis lagu. Lalu kita pilih create. Nah, akan tampil seperti berikut. Di sini sudah siap menulis. Jadi kita atur dulu keypad-nya biar lebih rapi. Terus kita munculkan transport dengan cara pilih view, lalu klik panel, lalu pilih transport. Ya, kita atur dulu biar lebih rapi. Nah, di sini sudah siap menulis. Jadi yang paling sering digunakan di sini itu adalah tombol N dengan tanda panah yang ada pada keyboard. Tekan tombol N, maka di keypad akan berwarna biru. Itu menandakan bahwa sudah siap notasi sudah siap diletakkan di garis para nada. Contoh di sini ya, saya selesaikan dulu notasinya. Karena diawali dengan not seperdelapan, saya rubah dulu. Contoh saya klik dulu. Jadi warna biru itu menandakan bahwa itu dalam proses pengerjaan. Jadi saya selesaikan dengan nilainya seperdelapan. Ya. Nah, berikutnya saya geser ke sebelah kanan. Di sini kebetulan lagunya diawali dengan nada G. Jadi bisa langsung saya tekan tombol G pada keyboard. Nah, seperti itu. Berikutnya G lagi, jadi tekan tombol G. Kemudian kemudian adalah nada E. Jadi langsung saja tekan tombolnya sesuai dengan nama notnya ya. Dan berikutnya ada nada F, berarti kita tekan tombol F. Dan nada G, kita tekan tombol G lagi kembali. Nah, di birama kedua ada nada A. Kita geser dulu, kita sesuaikan nilainya karena di sini not seperdua, maka kita sesuaikan nilainya. Lalu kita tekan tombol yang sesuai dengan notnya. Contoh di sini not A, maka saya tekannya tekan di tombol keyboard huruf A, maka akan menyesuaikan posisi notnya. Dan berikutnya ada nada G, maka saya harus geser dulu ke kanan menggunakan tanda panah yang arah horizontal. Ya, saya tekan G, maka akan menyesuaikan posisi
sesuai dengan apa yang saya tekan. Berikutnya di birama ketiga itu eh, pola ritmenya sama, kita bisa tinggal copy di birama satu lalu paste ke birama tiga. Nanti di sini kita tinggal menyesuaikan notasinya dengan cara memanfaatkan tanda panah pada keyboard yang mengarah vertikal. Ya, contoh saya eh, mau rubah nada gain menjadi nada C, C2, maka saya naikkan menggunakan tanda panah. Lalu berikutnya saya naikkan lagi ke C. Ini juga saya naikkan ke C. Sama C. Terus B. Terus sorry, ini masih C tadi. Terus B. Ini A. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita amati di sini pola ritmenya sama. Jadi bisa di-copy ke sini lalu kita selesaikan notasinya. Nah, berikutnya di birama keempat itu eh, menggunakan not seperempat dengan titik. Jadi kita rubah dulu nilainya dengan cara memilih notasi yang ada di keypad. Jadi klik. Jadi jangan lupa perhatikan warnanya ya. Jadi warna biru itu menandakan itu yang sedang kita proses. Jadi jika tidak berwarna berarti itu tidak akan berubah. Jadi klik dulu sampai berwarna biru lalu pilih keypadnya. Jadi kita coba perhatikan lalu tambah titik ya seperti itu. Nah, not di sini adalah eh, C atau B. Maka kita langsung saja tekan tombol B pada keyboard. Nah, seperti itu. Nah, untuk not berikutnya nilainya sudah sesuai, tinggal tingkatannya. Karena di sini nada G, maka kita langsung tekan tombol G. Nah, untuk ketukan ketiga, nilainya sudah betul 2/2, maka kita tinggal mencari nadanya. Karena di sini ada F, maka kita langsung saja tekan tombol F. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi ini sudah jadi satu frase. Jadi yang perlu juga diperhatikan di sini adalah jika motif atau pola ritmenya sama, itu bisa langsung saja kita copy biar lebih cepat, tinggal merubah tingkatannya atau menyesuaikan. Ya, berikutnya kita akan masuk ke penulisan lirik. Jadi untuk menulis lirik itu bisa dengan cara Ctrl L, klik note, lalu Ctrl L, atau memilih teks, lalu pilih lirik, dan di sini ada lirik line 1 sampai 5. Kita pilih yang pertama karena ini adalah bagian pertama, lirik bagian pertama, jadi kita pilih lirik line 1. Jadi contoh, ya kita langsung saja tulis liriknya, sesuaikan dengan pemenggalan katanya. Jadi berikutnya kita langsung untuk melangkah ke ketukan berikutnya itu langsung saja kita tekan spasi. Lalu di sini, lalu spasi lagi, spasi, terus ya spasi lagi. Ya,
Jadi perhatikan pemenggalan katanya itu harus sesuai dengan notnya. Nah, ini sudah selesai. Ini hanya contoh, jadi saya hanya menulis cukup satu frase sebagai contoh. Nah, sekarang saya mau coba play. Silahkan didengarkan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya kira cukup. Selamat berlatih.